Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi makalah dasar keamanan komputer yang berjudul Sistem Keamanan Jaringan Nirkabel. Berikut adalah daftar isi pada makalah tersebut dan juga kata penghantar untuk makalah tersebut. Untuk bab 1 itu pendahuluan. Latar belakang masalah itu di era berkembangnya teknologi dan jaringan komputer saat ini, manusia berpikir semakin kreatif. Dengan pemikiran dan kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil yang semakin hari semakin bagus. Dari beberapa banyak hal yang ditemukan, salah satunya adalah penemuan alat komunikasi. Komunikasi sebenarnya didasari oleh jaringan. Jaringan menjadi suatu jembatan yang begitu penting sebagai media penyalur di dunia. Bila diamati pada saat ini, jaringan sering digunakan adalah jaringan nirkabel. Jaringan ini bekerja dengan baik dan fleksibel sehingga jaringan ini sangat diminati oleh setiap kalangan. Penerapan jaringan nirkabel menjadi salah satu solusi yang dapat diambil. Namun saat ini jaringan nirkabel memberikan dampak perubahan yang cukup signifikan. Penerapan jaringan nirkabel tersebut walaupun baik, namun bukan berarti tidak menimbulkan masalah, terutama pada jaringan wireless. Banyak masalah yang sering terjadi pada jaringan wireless, yaitu salah satunya masalah keamanan yang tentunya dapat merugikan pengguna. Sistem keamanan pada jaringan menjadi salah satu hal yang penting bagi sebuah sistem informasi. Permasalahan tentang celah keamanan, dampak pada risiko kerugian yang besar, maka dibutuhkannya suatu sistem keamanan untuk melindungi sistem dalam jaringan. Untuk membentuk keamanan pada jaringan, maka ada dua elemen yang bisa digunakan, yaitu tembok pengamanan dan juga rencana pengamanan. Untuk kedua elemen tersebut akan diimplementasikan secara bersamaan dengan yang lainnya. Tujuannya yaitu supaya dapat menjaga agar sistem jaringan tidak dapat ditembus oleh pihak lain. Saat ini pengamanan sebuah jaringan sangat diperlukan, apalagi untuk jaringan nirkabel harus mempunyai sistem keamanan yang kuat agar tidak mudah ditembus oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan hal ini, maka perlu adanya penerapan sistem keamanan jaringan nirkabel. Untuk rumusan masalahnya itu, fokus masalah penulisan makalah ini yaitu kepada beberapa hal penting yang mempelajari tentang sistem keamanan jaringan nirkabel. Tujuan dan manfaatnya itu, tujuan untuk penulisan makalah ini adalah menganalisis sistem keamanan yang ada dalam jaringan nirkabel dan untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar keamanan komputer, serta dapat menambah pengetahuan dan diterapkan bermanfaat bagi pembaca dan juga penulis. Untuk bab 2 itu landasan teori. Definisi jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah suatu jaringan area lokal yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya untuk memindahkan data tanpa perlu kabel fisik. Hal ini memungkinkan perangkat seperti komputer, smartphone, dan printer untuk terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lain secara nirkabel. Penggunaan jaringan nirkabel menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kemudahan akses internet tanpa batas fisik. Selain ini, jaringan nirkabel juga memungkinkan mobilitas tinggi, memungkinkan perangkat untuk tetap terhubung saat berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Keuntungan lainnya adalah pengurangan biaya instalasi karena tidak perlu menggunakan kabel secara fisik. Jaringan nirkabel memiliki banyak manfaat, namun terdapat juga ancaman yang perlu diwaspadai seperti berikut. Sniping paket data. Itu sniping adalah teknik di mana penyerang mencuri paket data yang dikirim melalui jaringan dengan menggunakan perangkat lunak tertentu. Penyerang dapat membaca informasi sensitif, kata sandi atau data pribadi yang dikirim melalui jaringan nirkabel. Lalu yang kedua ada serangan man in the middle, MITM, atau serangan MITM terjadi ketika penyerang menempatkan dirinya di antara perangkat pengguna jaringan perangkat pengguna dan titik akses WiFi. Penyerang ini kemudian dapat memantau dan bisa memanipulasi
komunikasi yang terjadi antara kedua belah pihak. Ini memungkinkan penyerang untuk mencuri informasi atau mengganggu komunikasi yang dilakukan oleh korban. Lalu yang ketiga ada serangan brute force. Serangan brute force melibatkan upaya untuk menerobos keamanan jaringan dengan mencoba sebuah kombinasi kemungkinan kata sandi secara berulang. Jika kata sandi yang digunakan lemah, serangan ini bisa berhasil dalam waktu singkat. Yang keempat ada penyusupan intrusion. Penyusupan terjadi ketika penyerang berhasil masuk ke dalam jaringan Wi-Fi yang dilindungi. Setelah berada di dalam, mereka akan mencuri data atau menyebabkan kerusakan pada jaringan. Lalu selanjutnya ada serangan eavesdropping. Salah satu ancaman utama terhadap keamanan interkabel adalah serangan eavesdropping, di mana penyerang mencoba untuk mengintip dan memata-matai komunikasi yang terjadi di jaringan. Dalam serangan ini, data sensitif seperti kata sandi, informasi pribadi dapat dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya ada serangan denial of service atau DOS. Serangan denial of service atau DOS bertujuan untuk membuat jaringan atau sistem menjadi tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah dengan mengirimkan lalu lintas data yang berlebihan. Akibatnya kinerja jaringan menjadi lambat atau bahkan berhenti sama sekali. Adapun celah keamanan pada jaringan kabel dibagi menjadi dua, yaitu serangan pasif attack, dan serangan aktif attack. Serangan pasif yaitu jenis serangan yang menggunakan yang sesungguhnya tidak membahayakan terhadap sebuah sistem jaringan. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam sebuah jaringan maupun menyebabkan kerusakan terhadap sistem yang diserang. Menggunakan jenis serangan ini, pada intinya serangan ini hanya melakukan pengamatan terhadap semua sumber daya yang terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer. Informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan tersebut yang bermanfaat bagi pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Semua jenis serangan ini sangat sulit untuk dideteksi oleh pengelola sebuah sistem jaringan komputer. Komunikasi jaringan ini tanpa kabel biasanya menggunakan frekuensi gelombang radio yang tidak terdaftar sehingga dapat diakses oleh siapapun. Menggunakan kartu jaringan kompatibel sehingga seorang sniffer berhasil melakukan pengamatan dan mengakukan informasi yang dapat tersebut dan masuk ke dalam jaringan tanpa izin. Maka pada tahapan ini serangan pasif attack berubah menjadi serangan aktif attack. Yang kedua ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan dengan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi informasi, aplikasi, dan perangkat keras secara bersama-sama. Keamanan dalam jaringan komputer sangat penting dilakukan untuk memonitor akses jaringan yang mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Segi-segi keamanan didefinisikan menjadi 5 poin, yaitu confidentiality, yang kedua integrity, yang ketiga availability, keempat ada authentication, yang kelima ada no repudiation. Keamanan jaringan secara umum adalah komputer yang terhubung ke network mempunyai ancaman keamanan yang lebih besar dari komputer yang tidak terhubung kemana-mana. Dengan pengendalian yang teliti resiko dengan network access, di mana bila network access semakin mudah, maka network security semakin rawan, begitu pula sebaliknya. Adapun beberapa jenis jaringan yang bisa diterapkan untuk melindungi jaringan nirkabel berikut adalah beberapa jenis keamanan jaringan. Yang pertama adalah Wide Equivalent Privacy atau WEP. Wide Equivalent Privacy juga disebut dengan SHA, Authentication atau WEP atau SHA. Authentication merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke dalam klien maupun ke akses point. Kunci atau sandi yang harus cocok dengan sandi yang diberikan oleh akses point ke klien.
Keamanan WiFi atau Shard Key Authentication, yaitu klien harus memasukkan sandi atau password authentication yang telah ditentukan oleh access point untuk dapat terhubung ke jaringan WiFi menggunakan IEEE 803.11b. Yang kedua itu WiFi Protect Access atau WiFi WVA. WiFi Protect Access WVA merupakan jenis keamanan untuk melengkapi sistem keamanan WEV. WVA mengimplementasikan standar IEEE 802.1 keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point, sehingga media sentral komunikasi WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Jaringan nirkabel menggunakan metode WPA harus memenuhi beberapa kebutuhan berikut. Yang pertama ada server, yang kedua ada share secret, yang ketiga ada WiFi Protect Access 2 atau WPA 2, yang keempat ada WiFi Protect Access Pre-Share Key atau WPA PSK, lalu yang kelima ada WiFi Protect Access 2 Pre-Share Key atau WPA 2 PSK, lalu yang terakhir ada MAC filter. Keamanan jaringan biasanya menjadi prioritas terakhir untuk diperhatikan, bahkan sekalipun terjadi penurunan kemampuan komputer. Jika hal tersebut terjadi, pemilik pada umumnya akan mengurangi aspek keamanan atau bahkan aspek keamanan dan ditiadakan untuk tujuan mengurangi beban kerja komputer. Sebagai konsekuensi penyediaan sistem keamanan, maka kemungkinan informasi yang penting dan rahasia dapat diketahui pihak lain. Sebagai rumusan umum, diperlukan suatu sistem perangkat keamanan yang memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus dilindungi. Jaringan nirkabel tidak bisa hanya dibatasi oleh dinding dalam gedung. Jaringan nirkabel bisa menembus dinding pembatas gedung dan tergantung seberapa bagus kualitas jangkauannya. Hal ini menjadikan jaringan nirkabel sangat rentan dan lemah terhadap segala macam usaha pencegahan dan perampokan data. Seperti halnya pada jaringan LAN kabel, jaringan nirkabel juga rentan terhadap segala macam ancaman dan gangguan jaringan seperti DOS, PMI, sniffer, dan lain sebagainya. Jaringan keamanan kabel pada dasarnya lebih mudah diretas daripada jaringan LAN kabel, karena sebenarnya tidak memerlukan koneksi secara fisik terhadap jaringan nirkabel. Transfer data terjadi lewat gelombang udara, yang oleh karenanya pengakses jadi lebih mudah. Maka dari itu, suatu pendekatan yang sistematis dalam keamanan jaringan nirkabel, termasuk perlindungan terhadap serangan virus, menjadi suatu keharusan. Berdasarkan hal yang diuraikan, maka ada pun beberapa langkah dalam mengamankan jaringan nirkabel sebagai berikut. Yang pertama, ubahlah sistem ID atau identitas. Yang kedua, mematikan identitas pemancar. Yang ketiga, sediakanlah enkripsi. Keempat, membatasi dari penggunaan trafik yang tidak perlu. Yang kelima, ubahlah kata sandi default administrator. Yang keenam, kunci dan lindungi komputer. Untuk merancang mekanisme keamanan yang efektif, maka diperlukan prinsip keamanan berikut. Contoh prinsip keamanan berikut. Yang pertama, principle of least privilege. Yang kedua, ada meminimalkan trust components. Yang ketiga, jaringan ini sempurna. Sempurna tidak mungkin diwujudkan, sehingga kita harus siap untuk mendeteksi masalah, merancang, menanggulanginya, dan memulihkan diri dari serangan. Berdasarkan ulangan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan kepada keamanan nirkabel merupakan aspek yang sangat penting bagi di era digital saat ini. Dengan semakin banyaknya perangkat yang terhubung ke jaringan nirkabel, risiko keamanan juga semakin meningkat.
Ancaman keamanan nirkabel dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk serangan peretas, pencurian data, serangan DOS, dan serangan jaringan lainnya. Yang ketiga, ada berbagai teknologi dan protokol keamanan yang dapat digunakan untuk melindungi jaringan nirkabel, seperti enkripsi data menggunakan kata sandi yang kuat, penggunaan firewall, dan lainnya. Mengimplementasikan langkah-langkah keamanan ini dapat membantu mencegah serangan yang melindungi jaringan ancaman yang ada. Lalu yang keempat, selain itu penting untuk memberikan edukasi kepada pengguna tentang praktik keamanan yang baik dalam menggunakan jaringan nirkabel, seperti tidak menggunakan jaringan nirkabel publik yang tidak aman, memperbarui perangkat lunak secara teratur, dan tidak mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif melalui jaringan nirkabel. Lalu yang terakhir, meskipun langkah-langkah keamanan telah diimplementasikan, tidak ada sistem keamanan yang sempurna. Oleh karena itu penting untuk terus memantau atau mengaudit jaringan nirkabel guna mendeteksi dan merespon ancaman keamanan yang mungkin muncul. Mungkin sekian sedikit penjelasan atau presentasi tentang makalah yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.